Terungkap 2 orang penembak Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. Tapi lalu kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan satu keputusan hidup mati, ya, keputusan yang amat berat sebagai seorang barada, yakni antara itu perintah atau tidak. Perintah hidup sendiri ternyata juga bukan main-main, yakni perintah membunuh kawannya sendiri. Ya, Betul. jadi dalam hal itu saja banyak orang yang simpati, ya, membayangkan bahwa kalau saya atau kalau kita jadi dia, jangan-jangan kita juga nggak berbeda dengan Baradae dalam rangka memilih putusan yang salah itu, gitu. Nah, di sini saja sudah mulai muncul simpati dari masyarakat. Diperintahkan dia menembak, mengakui 3 kali tembakan. Faktanya pelurunya lebih dari 3. Jadi siapa yang merampas nyawa? Justru menarik bagi saya. Katakanlah udah mengakui nembak. Apakah waktu sampai ajal tiba, ya sampai meregang nyawa? Karena terbukti ada di kesaksian lain, ya ada rekamannya. Ternyata masih hidup ketika meregang nyawa kesakitan itu. Yang fotonya harus sudah dihapus itu kan? Artinya apa? Kalau nanti ada penembak lain setelah dan itu yang menyebabkan kematian, justru dialah yang akan kena. Jadi fakta persidangan hari ini adalah terungkap bahwa peluru yang tersisa yang diserahkan, pistolnya diserahkan oleh klien kami kepada Kombes Santo, itu peluru yang tersisa adalah 12. Bahkan tadi juga disaksikan oleh dari saudara Ridwan, ya. Karena ini membuktikan nanti untuk pembuktian berikutnya terkait dengan peluru yang ada di badan almarhum Joshua. Ya tadi kan disampaikan oleh saudara Ridwan bahwa penembak itu ada Richard Eliezer dan FS. Verdi Sambo disebut sebagai sosok yang menembak Brigadir J bersama dengan Baradae. Hal ini disampaikan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Regnilson Soplanit saat menjadi saksi di persidangan di PN Jakarta Selatan pada Senin 21 November kemarin. Kepala Satuan Reserse Kriminal menyebutkan bahwa Yosua tewas ditembak oleh kedua terdakwa tersebut. Dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J itu, saksi yang merupakan anggota polisi itu dicecar kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Iriawan. Dicecarnya pertanyaan kepada saksi menanggapi keterangannya yang menyebutkan bahwa yang melakukan penembakan adalah atasan kliennya dan juga terdakwa. Kemudian, Irwan juga mempertegas terkait informasi yang disampaikannya itu. Majelis Hakim lalu menjelaskan Ridwan mengetahui terjadinya tembak-menembak setelah mendengar cerita dari Verdi Sambo. Namun pengacara Kuat kembali merespon dan menanyakan siapa pemberi informasi kepada Ridwan soal pelaku penembakan Brigadir J. Dalam kesaksiannya, Ridwan mengakui jika Yosua tewas ditembak oleh keduanya. Awalnya, hakim anggota bertanya kepada Ridwan cerita apa yang dia dapat saat melakukan penyelidikan di awal kasus itu dari Verdi Sambo. Dia disuguhi seperti yang diceritakan bahwa terjadi tembak-menembak antara Eliezer dengan Yosua. Setelah itu Ridwan mengakui jika cerita tembak-menembak yang diskenariokan Verdi Sambo itu tidak sesuai dengan faktanya. Terkait sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati digelar pada Selasa 22 November. Agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi dan juga jaksa menghadirkan 12 saksi untuk Pasutri yang terjerat kasus pembunuhan berencana ini. 12 saksi yang hadir secara langsung diantaranya ajudan Verdi Sambo sebagai pegawai bank, petugas swab PCR dan juga pengusaha CCTV. Para saksi yaitu ajudan Verdi Sambo berjumlah 4 orang termasuk Brigadir Azan Romer. Mereka juga di dalam sidang Sambo dan Putri sebelumnya. Sedangkan 8 saksi selain ajudan Sambo yang hadir ialah Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI, Kak Cici Binong, Anita Amalia dan juga provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Touch Compliance Support di Bimantara Jayadi Putra. Kemudian legal counsel pada provider PT XL Asiata, Victor Kamang, pengusaha CCTV bernama Afung, pekerja harian lepas di Biro Pengamanan Internal Paminal Polri Raditya Adiasa, serta staf pribadi Verdi Sambo Novianto Rifai. Setelah itu, Wahyu meminta JPU untuk memberikan akses yang besar kepada Putri agar dapat berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Pada sidang sebelumnya, terungkap Brigadir J tewas dengan 5 peluru. 2 dari 5 peluru yang mengenai tubuh Brigadir J masih menjadi teka-teki. Ada penembak kedua setelah Baradae menembak Brigadir J. Mengingat Ade Firmansyah, Ketua Tim Dokter Forensik yang melakukan proses ekshumasi atau autopsi kedua jenazah Brigadir J pada 22 Agustus lalu mengungkap ada 5 luka tembak yang masuk ke tubuh Brigadir J. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit juga mengaku hanya menyita senjata Glock dengan isi magazin atau peluru sebanyak 12 butir. Fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J kembali terungkap dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fakta baru ini diungkap oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel, Ridwan Soplanit saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang kali ini. Ridwan adalah polisi yang pertama kali menangani kasus pembunuhan Brigadir J.
Dalam kesaksiannya, Ridwan Soplanit mengaku menemukan 3 selongsong peluru di lokasi kejadian dengan kondisi jenazah Brigadir J mengalami berbagai luka tembak. Total ada 7 luka masuk. Disinyalir 3 selongsong peluru itu adalah tembakan yang meleset dari target. Ridwan menegaskan pelaku yang menembak adalah Barada Richard Eliezer dan juga Ferdy Sambo. Terkait pengakuan itu, pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, menegaskan kliennya ketika itu melesatkan 3 tembakan. Dan itu terkonfirmasi dari sisa peluru yang ada dalam pistol Barada Eliezer. Sisa peluru bersama pistolnya Barada Eliezer, kata Roni, ketika diserahkan ke kliennya kepada anggota polisi yang melakukan penyidikan pertama. Adapun pihak yang menerima barang bukti itu bernama Santo dengan pangkat Kombes. Sebelumnya, Ridwan Soplanit mengaku memperoleh sejumlah barang bukti berupa pistol dan sisa peluru saat melakukan olah TKP. Di mana baru-baru ini, seorang saksi kasus pembunuhan Brigadir J, Bribtu Martin Gabe Sahata, mengungkap hal mengejutkan kepada penyidik. Martin mengaku adanya keanehan saat berada di lokasi kasus pembunuhan Brigadir J yang terletak di rumah dinas Ferdy Sambo. Martin mengatakan keanehan yang terdapat di tempat kejadian perkara adalah tidak adanya cipratan darah di lokasi, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa di awal kasus muncul sempat direkayasa oleh Ferdy Sambo bahwa peristiwa itu adalah tembak-menembak. Namun seiring berjalannya waktu terungkap bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dikutip dari media Tulungagung dari laman PMJ News pada 22 November, secara pribadi dia melihat keanehan, kata Martin, pada saat posisi almarhum yang berada di depan pintu terjadi tembak-menembak antara terdakwa dengan almarhum. Dia rasa tidak adanya cipratan darah dari depan pintu kamar PC. Hal itu sontak membuat hakim penasaran dan juga menanyakan kembali soal cipratan yang dimaksud oleh Martin. Namun Martin hanya menyebut keanehan yang ia rasakan hanya tidak adanya cipratan darah jika memang terjadi tembak-menembak. Di sisi lain, kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi, menyebut senjata yang digunakan oleh Barada E dalam kasus ini diserahkan kepada anggota Propam Kombes Pol Susanto Haris. Hal itu selaras dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Ridwan R. Soplanit. Roni menyampaikan bahwa keterangan saksi terkait senjata peluru itu sangat penting. Hal ini lantaran dapat digunakan sebagai pembuktian total peluru yang berada di tubuh Brigadir J yang berasal dari senjata Barada E. Di sisi lain, terdapat keterangan aksi atas nama Anita Amalia Dwi Agustin yang bekerja sebagai customer service salah satu bank hadir dalam persidangan terdakwa kasus Brigadir J di PN Jaksel. Dalam hal ini, saksi Anita mengatakan bahwa dirinya menerima kuasa untuk rekening terdakwa Ricky Rizal. Anita juga menyampaikan bahwa terdapat transaksi uang yang masuk pada rekening Ricky Rizal dengan nominal 100 juta. Bahkan nominal itu masuk sebanyak 2 kali dari rekening atas nama Brigadir J pada tanggal 11 Juli 2022. Mengenai hal itu, terdakwa Ricky Rizal mengakui kebenaran kesaksian karyawan bank swasta. Namun Ricky mengatakan bahwa rekening atas nama Brigadir J itu digunakan untuk keperluan rumah tangga di Jakarta atas perintah dari Putri Chandrawati. Tak hanya itu, Ricky juga menyampaikan proses pemindahan saldo itu dilakukan melalui ponsel. Tetapi Ricky mengatakan transaksi terkait rumah tangga bisa dilakukan melalui ponsel bersama lantaran sudah tertera akun beserta kata sandinya.